Halo, saya Rahma Fadiwati, BP 191054-2012, akan menjelaskan materi mengenai equilibrium mata kuliah teori mikro 1. Happy watching guys! Dalam ilmu ekonomi, equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Pilihan optimal konsumen bergantung pada pendapatan konsumen dan harga barang. Fungsi permintaan konsumen memberikan jumlah optimal masing-masing sebagai fungsi dari harga dan pendapatan yang dihadapi oleh konsumen. Maka saya telah menuliskan fungsi permintaan sebagai berikut. Ruas kiri, setiap persamaan menunjukkan kuantitas yang diminta, sedangkan ruas kanan, setiap persamaan adalah fungsi yang menghubungkan harga dan pendapatan dengan kuantitas. Jika barang satu adalah barang normal, maka permintaan akan meningkat saat pendapatan meningkat dan menurun saat pendapatan menurun. Untuk barang normal, kuantitas yang diminta selalu berubah seperti halnya pendapatan berubah. Berikut adalah notasinya. Delta X1 per delta M lebih besar dari 0. Peningkatan pendapatan menghasilkan pengurangan konsumsi salah satu barang seperti itu disebut barang inferior. Dengan mempertimbangkan bagaimana permintaan konsumen akan barang berubah seiring dengan perubahan pendapatan, maka jika kita ingin mengetahui bagaimana pilihan optimal pada suatu barang dibandingkan dengan pilihan optimal pada tingkat pendapatan lain, maka kita akan menahan harga tetap dan memeriksa harga perubahan permintaan karena perubahan pendapatan. Maka kita tahu bagaimana peningkatan pendapatan uang mempengaruhi garis anggaran ketika harga ditetapkan. Ini menggeser keluar secara paralel. Jadi, bagaimana hal ini mempengaruhi permintaan? Mari kita berpikir bahwa permintaan untuk setiap barang akan meningkat ketika pendapatan meningkat. Seperti kurva di atas, bahwasanya ketika permintaan akan meningkat saat pendapatan meningkat dan menurun saat pendapatan menurun. Maka sudah dijelaskan pada notasi sebelumnya, untuk barang normal, kuantitas yang diminta selalu berubah seperti halnya pendapatan berubah. Jika sesuatu barang disebut normal, maka dapat dipastikan bahwa pasti ada kemungkinan menjadi abnormal. Dan memang ada pada kurva indifferent yang akan saya jelaskan nanti, yang baik dan berperilaku baik, di mana peningkatan pendapatan menghasilkan pengurangan konsumen salah satu barang. Barang tersebut disebut barang inferior. Ini mungkin tidak normal, tetapi mari kita pikirkan kembali, barang inferior bukanlah hal yang tidak biasa. Ada banyak barang yang permintaannya menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Contohnya, mungkin termasuk bubur, bubuk, dan hampir semua jenis barang berkualitas rendah. Apakah suatu barang lebih rendah atau tidak tergantung pada tingkat pendapatan saat kita sedang memeriksa. Sangat memungkinkan orang yang sangat miskin mengkonsumsi lebih banyak makanan seperti bubur karena pendapatan mereka meningkat. Tetapi setelah beberapa saat, konsumsi bubur mungkin akan menurun karena pendapatan terus meningkat. Karena dalam kehidupan nyata, konsumsi barang dapat meningkat atau menurun ketika pendapatan meningkat. Sangatlah menyenangkan mengetahui bahwa teori ekonomi memungkinkan adanya kedua kemungkinan tersebut. Untuk tingkat pendapatan M, akan ada beberapa pilihan optimal untuk masing-masing barang. Mari kita fokus pada barang satu dan pertimbangan pilihan optimal di setiap harga dan pendapatan X1 dikalikan P1, P2, M. Ini hanyalah fungsi permintaan untuk barang 1. Jika menahan harga barang 1 dan 2 tetap
dan dilihat pada bagian kurva permintaan berubah saat kita mengubah pendapatan, kita menghasilkan kurva yang dikenal sebagai kurva angle. Kurva angle adalah grafik permintaan salah satu dari barang-barang sebagai fungsi pendapatan, dengan semua harga yang dipertahankan konstan. Pada kurva pertama adalah barang satu adalah barang inferior, yang berarti permintaan akan menurun ketika pendapatan meningkat. Pada kurva yang kedua, yang di bawah, bagaimana permintaan mengubah saat pendapatan berubah. Tawaran pendapatan kurva atau jalur ekspansi pendapatan yang ditunjukkan pada panel A menggambarkan pilihan optimal di berbagai tingkat pendapatan dan konstan harga. Saat kita memplot pilihan barang satu terhadap pendapatan M, kita mendapatkan kurva angle yang digambarkan di panel B. Sekarang mari kita pertimbangkan perubahan harga. Misalkan kita menurunkan harga barang satu dan menahan harga barang dua dan pendapatan uang tetap. Lalu apa yang bisa terjadi dengan kuantitas yang diminta untuk barang satu? Maka kita bisa menentukan bahwa kuantitas yang diminta untuk barang satu harus meningkat ketika harganya turun. Ketika ini adalah kasus biasa seperti yang digambarkan pada kurva pertama atau yang di atas, ketika barang satu garis anggaran menjadi lebih datar, atau dengan kata lain intercept vertikal tetap dan intercept horizontal bergerak ke kanan. Pada gambar kurva 1 maksud saya, pilihan optimal barang satu juga bergeser ke kanan. Jumlah yang diminta untuk barang satu telah meningkat. Tetapi mungkin kita bertanya-tanya, apakah ini selalu terjadi seperti ini? Apakah selalu demikian? Apapun preferensinya yang dimiliki konsumen, permintaan akan suatu barang harus meningkat ketika harganya turun? Ternyata jawabannya tidak. Secara logis, mungkin untuk menemukan preferensi yang berperilaku baik di mana penurunan harga barang satu mengarah pada penurunan permintaan barang satu. Barang semacam ini disebut barang given. Maka preferensi seperti apa yang mungkin menimbulkan perilaku aneh yang digambarkan pada kurva yang di bawah adalah kurva yang kedua. Misalkan kita dalam seminggu mengkonsumsi 7 mangkuk bubur dan 7 gelas susu. Jadi suatu saat harga bubur akan turun, dan jika kita mengkonsumsi 7 mangkuk bubur yang sama dalam seminggu, kita akan memiliki uang ekstra untuk membeli lebih banyak susu kan? Nyatanya dengan uang ekstra yang kita hemat dengan harga bubur yang lebih rendah, kita mungkin memutuskan untuk mengkonsumsi lebih banyak susu dan mengurangi konsumsi bubur. Penurunan harga bubur telah membebaskan sejumlah uang ekstra untuk dibelanjakan pada hal-hal lain. Tetapi satu hal yang mungkin ingin Anda lakukan dengannya adalah mengurangi konsumsi bubur. Jadi perubahan harga sampai batas tertentu seperti perubahan pendapatan, meskipun pendapatan uang tetap konstan, perubahan harga barang akan mengubah daya beli. Dengan demikian mengubah permintaan. Jadi, barang given tidak masuk akal semata-mata berdasarkan alasan logis. Meskipun barang given tidak mungkin ditemui dalam perilaku dunia nyata, kebanyakan barang-barang tersebut adalah barang biasa. Saat harganya naik, permintaan akan turun. Maksudnya permintaannya akan turun. Kita akan melihat mengapa ini menjadi situasi biasa beberapa saat kemudian. Selanjutnya adalah kurva penawaran harga dan kurva permintaan. Misalkan kita membiarkan harga barang satu berubah sementara kita menahan P2 dan pendapatan tetap.
Secara geometris, ini melibatkan memutar garis anggaran. Kita dapat memikirkan untuk menghubungkan titik-titik optimal untuk menyusun kurva penawaran harga seperti pada kurva pertama sebelah kurva ruas kiri. Kurva ini mewakili bundel yang diminta dengan harga berbeda untuk barang satu. Kurva penawaran harga dan kurva permintaan pada panel ruas kiri berisi kurva penawaran harga yang menggambarkan pilihan optimal sebagai harga dari perubahan yang bagus. Sedangkan panel yang ruas kanan berisi permintaan terkait kurva yang menggambarkan plot pilihan optimal barang satu sebagai sebuah fungsi harga. Kita dapat menggambarkan informasi yang sama ini dengan cara berbeda. Sekali lagi, tahan harga barang 2 dan pendapatan uang tetap. Dan untuk setiap nilai P1 yang berbeda, plot tingkat konsumsi optimal barang 1. Hasilnya adalah kurva permintaan yang digambarkan pada gambar ruas kanan. Kurva permintaan adalah plot dari fungsi permintaan X1 dikalikan P1 P2 M. Menahan P2 dan M tetap pada beberapa nilai yang telah ditentukan. Biasanya ketika harga suatu barang naik, permintaan barang itu akan turun. Dengan demikian, harga dan kuantitas barang akan bergerak berlawanan arah, yang berarti kurva permintaan biasanya memiliki kemiringan negatif. Dalam hal tingkat perubahan biasanya kita dapat lakukan dengan delta X1 per delta P1 kecil dari 0 yang hanya menyatakan bahwa kurva permintaan biasanya memiliki kemiringan negatif. Sekarang kita membahas tentang komplement dan substitusi. Kita dapat memberikan definisi ekonomi yang tepat. Ingatlah bahwa fungsi permintaan untuk barang satu, katakanlah, biasanya akan menjadi fungsi dari harga barang satu dan barang 2. Jadi kita tulis X1 dikali P1 dikalikan P1 P2 dikali M. Kita dapat bertanya bagaimana permintaan untuk barang 1 berubah ketika harga barang 2 berubah. Apakah naik dan turun? Jika permintaan untuk barang 1 naik saat harga barang 2 naik, maka kita dapat katakan barang 1 adalah pengganti barang 2. Dalam tingkat perubahan, barang 1 adalah pengganti barang 2 jika delta X1 per delta P2 lebih besar dari 0. Idenya adalah bahwa ketika barang 2 lebih mahal, konsumen beralih ke barang konsumsi barang 1. Maka konsumen mengganti barang lebih mahal ke barang yang lebih murah. Di sisi lain, jika permintaan untuk barang 1 ketika barang 2 naik, kita katakan barang 1 adalah pelengkap barang 2. Ini berarti bahwa notasinya delta X1 per delta P2 kecil dari 0. Barang komplement adalah barang yang dikonsumsi bersamaan seperti kopi dan gula. Sehingga pada saat harga suatu barang naik, maka konsumsi kedua barang tersebut akan cenderung turun. Kasus pengganti sempurna pelengkap sempurna menggambarkan poin-poin ini dengan baik. Perhatikan delta X1 per delta P2 positif atau 0 untuk substitusi sempurna, dan delta X1 per delta P2 negatif untuk komplement sempurna. Ada beberapa peringatan tentang konsep ini. Pertama, ada 2 barang agak istimewa dalam hal perlengkapan dan penggantian.
Ketika pendapatan dipertahankan tetap, jika Anda membelanjakan lebih banyak uang untuk barang satu, Anda harus mengeluarkan lebih sedikit uang untuk barang dua. Hal ini menempatkan beberapa batasan pada jenis perilaku yang mungkin dilakukan jika ada lebih dari dua barang. Hal ini menempatkan beberapa batasan pada jenis perilaku yang mungkin dilakukan. Jika ada lebih dari dua barang, pembatasan ini tidak terlalu menjadi masalah. Kedua, meskipun definisi pengganti dan pelengkap dalam istilah perilaku permintaan konsumen tampak masuk akal, ada beberapa kesulitan dengan definisi di lingkungan yang lebih umum. Misalnya, jika kita menggunakan definisi di atas dalam situasi yang melibatkan lebih dari dua barang, sangat mungkin bahwa barang satu dapat menjadi pengganti barang tiga, tetapi barang tiga dapat menjadi pelengkap untuk barang satu. Karena ciri khas ini, perawatan yang lebih maju biasanya menggunakan definisi pengganti dan pelengkap yang agak berbeda. Definisi yang diberikan di atas menjelaskan konsep yang dikenal sebagai substitusi kotor dan pelengkap bruto. Mereka akan menjadi kebutuhan kita. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi equilibrium. Thank you for watching, guys. Jangan lupa like, share, dan komen. Makasih.